Males kontrol. Aku awal game ngono tulisan itu tak aku sakit. Uji normalitas. Betul, ANOVA dimulai itu kita uji normalitas. Start aja. Sama kayak tadi. Normalitas ini. Tadi kita masukkan tiap satu variabel. Yang pertama variabel feeding. Kita select di sini kalau mau semikron. Terus kita klik OK. Bocoran. Bocoran. Enggak dari jam 8 bawa cuma 50%. Itu normal. 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 0,5. 0,05. Oh iya, 0,05 tadi kalau kita simplifikasi atau kita ketidakpercayaannya juga percaya. Ya. Kalau kalian kerja misalkan di industri farmasi atau militer, biasanya pakai 1 berarti ininya harus 0,01 lagi. Kalau itu yang 10%, nah 10%. Kalau yang industri farmasi sama militer ya berarti 0,0 bukan 0,05 tapi 0,01. Kalau kalian penelitian sosial itu bisa pakai 0,05 atau 0,01 itu 10% kan. Nah, ini berarti dia distribusi normal. Nah, kalau kalian lihat data di sini kan sama ya, 70, 80, 80 kan. Berikutnya kita klik start, kita klik sama kayak tadi normalitas, kita masukkan yang putaran speeder. Ininya kamu pada semikron, kita klik OK, hasilnya pun sama, di bawah 0,05. Dia tidak normal distribusinya. Terus kita coba lagi yang variabel dependent. Ini kita klik, kita select. Nah, ini oke. Ini juga 0,0. 10 normal. Kalau lebih ke Jadi ini juga enggak normal. Berarti ketika data di sini itu enggak normal. enggak Nah, tapi di sini kan tetap dilakukan ANOVA ya. Berarti kita masuk ke tahap ANOVA-nya. Tapi kalian saya kerja untuk di Google ini. Di Kuyu. Pakai uji sistem non-parametri. Kalau nggak film ya wes langsung pakai tabuji, langsung pakai tabuji. Tabuji 2 faktor kayak ANOVA ini yo. Bisa. Saya masih tulis ada darahnya nanti parametrik, non parametrik kesuwen langsung ke tabuji. Tapi yang mau pas non yang arek non, saya kalau tabuji itu biasa ya. Arek industri mesin sipil itu dulu, tapi jarang digawe di sipil. Di sipil itu percobaannya pakai yang namanya blok terbuka dan blok tertutup. Jadi ini normal. Open blok open plus apa? Analisa fisika kimia itu tahu kayak gitu. Tapi sekarang pakai yang tabuji juga. Umumnya pakai ini umum. Apa? Menurut umumnya. Ini kan kumbe ya, berarti kita pakai yang kayak kemarin.
general linear model, B general linear model. Yang ini yang mana? Yang direspon? Tuh. Yang di sini yang Feeding putaran. terus yang interaksi. Model. Nah, yang interaksi di klik kontrol dipanggil, yang feeding di sini kita klik, yang putaran spindle kita klik, terus yang di bawah ini kita klik juga. Lalu kita add. Ini menunjukkan bahwa kita pakai yang interaksi atau handle yang ketiga. Ingat kan ya, berarti handle ketiga tidak ada tidak ada interaksi antara variabel feeding dan putaran spindle terhadap variabel waktu kanan. Kalau ditulis di koneksi. Oke, kita klik di sini. Sudah, kita klik option. Ya, sudah pakai yang 95%. Kita klik sini. Kita klik lagi. Model ini kan ya, telu kan? Ya. Gak beda toh Om? Apa? Sudah kamu kumpul ya? Belum. Kumpul itu Kau ngopi gak? foto ya boleh ya. Tahu itu boleh. Beneran dur Pak. Izin. Kalau ini Pak, foto. Aku udah kurang siji Pak. Masa Iya. 500 ku. belum? Ngopi-ngopi ya bos. Kok makan beda iki? Tambah itu gak apa-apa, aku terus jangan langsung aja. Sering delete ayo. Nah, saya ini yang saya kemarin ya. Piro mau? 10. 500. Berarti variabel feeding terhadap variabel waktu pemakanan karena dia 0, detailnya ada Pengaruh. Kemudian variabel putaran spindle terhadap waktu pemakanan dia di atas 0,05. Berarti Tidak ada. pengaruh. Terus yang interaksi antara variabel feeding dengan putaran spindle terhadap waktu pemakanan dia di atas 0,5 ya. Ya, Berarti tidak ada pengaruh. sudah menjawab hipotesis. Kemudian kita tambahin analisisnya terkait R square karena dia 2-way. Berarti yang kita pakai yang mana? Berarti variabel independen yaitu feeding dan putaran spindle berpengaruh 70,2% terhadap waktu pemakaman. Itu tulis di analisisnya kayak gitu. Kemudian R-square prediction menunjukkan bahwa tingkat akurasi percobaan antara variabel feeding dengan putaran spindle terhadap variabel dependen waktu pemakanan tingkat akurasinya sebesar 53,3%. Nah, sudah sampai sini.
lagi analisisnya dengan melakukan perbandingan rata-rata. Klik ANOVA, General Linear Model, Comparison, kita klik 2K, ini pairwise, ini kita centang satu. Wait, centang satu. Udah. Oke. Ini sudah 95%, kita klik option. Tapi saya kita centang di sini, tapi ini enggak masukkan. Kita klik OK. Terus kita klik OK di sini. Apa ya mari diskusi. Nah, ini bisa kita jelaskan lagi di laporan analisis kita di Kabupaten Balinger itu. Dari kecepatan feeding yang memiliki rata-rata terbesar di waktu pemakanan itu yang 70. Jadi kalau rata-ratanya paling besar di waktu pemakanan, yaitu paling lama paling cepat. Paling lama ya. Berarti paling lambat itu yang feedingnya 70. Kalau yang paling cepat, yang minnya paling kecil di sini, waktu pemakanannya berarti yang paling cepat itu minnya feedingnya yang 90. Kemudian nah, di putaran spindle yang memiliki waktu pemakanan paling cepat yang mana? 900 ini. Kalau yang paling lambat yang 70. Nah, kemudian kita lihat yang interaksinya. Nah, interaksi yang paling lambat itu kombinasi feedingnya 70 dengan putaran spindle 500. Dia memiliki waktu pemakanan rata-rata waktu pemakanan yang paling lama dan 203. Yang paling cepat. Cuman lengkap Pak. Grafik dulu putaran spindle enggak ada. Waktu pemekanannya paling cepat itu Oh, si mau kan. Berarti yang paling bagus mana? Kombinasi 90 sama 500 itu yang paling cepat. Karena kita ngeber yang namanya paling kecil paling bagus. Nah, sudah bisa ya yang ini? Bisa enggak? Insyaallah bisa. Nah, itu baru kita melakukan yang namanya uji korelasi. Uji korelasi, kita klik basic statistik. Ya, correlation di bawah. Nah, kita klik ini. Kontrolnya kita belajar, kita tulis satu-satu yang ini. Kita select. Terus kita klik option. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi di uji korelasi. Nah, di uji korelasi terus kalian klik option. Di sini ada pilihan metode person correlation atau experiment. Ya kan? Ya. Nah, person ini kalian catat person correlation. Person correlation digunakan untuk data bersifat
digunakan metode person correlation digunakan untuk data yang bersifat rasio dan interval. Rasio dan interval. Nah, kemarin kan awal-awal saya tekankan data mana yang termasuk rasio, interval, nominal, ordinal. Nah, hubungannya sama ini. Jadi datanya itu harus bersifat rasio atau interval. Tahu maksudnya rasio dan interval itu yang berupa angka. Kalau rasio itu dia tidak ada namanya nol mutlak. Kayak apa? Kayak contohnya jam itu kan nggak ada jam ke 0. Ada kan 12 sampai 1. Terus ada juga tanggal, nggak ada tanggal ke 0. Terus contoh berikutnya suhu. Suhu itu habis angka 0 masih ada angka -1. Berarti angka 0-nya itu sebagai simbol. Itu yang rasio. Kalau interval, angka 0-nya kayak panjang. Kalau 0 berarti nggak ada panjangnya kan. Benar-benar 0 itu nggak ada. Itu yang interval. Didapatkan rasio dan interval tadi lewat alat ukur. Kalau rasio nominal dan ordinal itu tidak berdasarkan alat ukur. Contohnya apa? Kayak sistem misil, jenis-jenis sistem misil, kemudian jenis bahan bakar misil kemarin. Nah itu dia sifatnya nominal atau ordinal. Nah, person correlation itu digunakan untuk data yang bersifat rasio dan interval. Ketiga, digunakan untuk data yang berdistribusi normal. Itu kalian catat. Person correlation juga digunakan untuk data berdistribusi normal. Nah, di sini karena data kita semuanya ada distribusi normal, nggak apa-apa kita pakai Spearman correlation. Spearman correlation itu digunakan lebih segera ya, terutama kalau datanya data rasio dan interval tadi nggak berdistribusi normal, kita pakai yang namanya Spearman atau ada yang menyebutnya Spearman correlation. Nah, di sini tulisannya mau Spearman toh, yaitu untuk data rasio dan interval yang tidak berdistribusi normal. Kedua, Spearman correlation ini digunakan untuk data yang bersifat nominal dan ordinal. Saya coba yang person correlation dulu. Nanti saya ajari kalau misalkan teman-teman pakai person correlation, baca memaknai grafiknya itu seperti apa, baru nanti yang Spearman correlation. Ini kita klik 95. Ini yang person correlation ya. Nah ini kita di p-value. Kita klik OK. Ini nanti pasti ada perbedaan di hasilnya antara person correlation dan Spearman. Iya. Nah kita OK. Dan kita baca bisa pakai yang ini. Nah, bacanya gimana? Itu tadi belum. Karena ini kayak ketinggalan ya. Beda. Nah, di sini diketahui ide kerangka waktu pemakanan, diketahui bahwa p-value-nya ide terhadap waktu pemakanan.
maaf. R-nya ya. Feeding terhadap waktu pemakanan diketahui memiliki nilai 0,8 bener sing minus ya, minus 0,814. Kalau di sini dia minus, berarti dia berbanding terbalik. Tulisan kalau minus, dia berbanding terbalik antara variabel independen ke variabel dependennya. Ini minus, berarti feeding terhadap waktu pemakanan dia berbanding terbalik. Atau kalau ditulis dalam analisis deskripsi, semakin besar feeding maka waktu pemakanan semakin ke feeding. Itu yang ditulis di deskripsi kalian. Analisisnya menurutnya seperti itu. Berdasarkan logika korelasi pada tabel ini diketahui bahwa nilai R dari feeding terhadap waktu pemakanan adalah di sini tuh grab itu value konversi itu sih tulisan value. Nah, kemudian tingkat korelasinya yaitu tingkat korelasinya yaitu kuat. Antara feeding dengan waktu pemakanan ini kuat korelasinya. Nah, tingkat korelasi itu ada tabelnya, nanti saya tampilkan. Kemudian yang kedua, putaran spindle. Di sini kalian lihat putaran spindle di sini memiliki angka minus 0,14. Menunjukkan bahwa semakin besar putaran spindle, waktu pemakanan semakin kecil karena dia persen. Terus hubungan korelasinya apa? Dia sangat lemah. Makanya di analisis ANOVA tadi dikatakan bahwa putaran spindle bisa memiliki hubungan atau tidak memiliki pengaruh terhadap waktu pemakanan karena setelah dilihat di korelasi dia hubungannya sangat lemah. Itu yang kalian tulis di skripsi. Terus kan cara nulis? Ya penjelasan yang itu. Iya. Ini ya, yang ini ya. Iya. Dari tabel diketahui bahwa R korelasi besar min 0,8. Menunjukkan bahwa semakin besar feeding, maka waktu pemakanan semakin kecil atau semakin cepat. Kemudian berdasarkan nilai R diketahui bahwa tingkat korelasinya adalah kuat karena besarnya 0,814. Terus yang putaran spindle juga sama, berdasarkan tabel siang menunjukkan bahwa semakin besar putaran spindle, maka waktu pemakanan akan semakin kecil atau semakin cepat. Karena dia ada tanda negatifnya, berarti berbanding terbalik. Kemudian berdasarkan tingkat korelasinya, yaitu sebesar 0,14, menunjukkan tingkat korelasi yang sangat lemah. Itu bacanya. Nah, kalian lihat di grafiknya, dan ditulis ini kan nah, di waktu feeding terhadap waktu pemakanan di putaran feeding terhadap waktu pemakanan. Jadi kalian lihat P value-nya di sini, P value di sini, ini P itu maksudnya P value ya, 0,00. Berarti dia tidak ada hubungan dengan dia memiliki hubungan dengan waktu pemakanan, memiliki pengaruh kayak yang dianggap tadi. Sedangkan yang di sini berdasarkan perhitungan korelasi, value-nya putaran spindle itu di atas 0,05. Berarti dia tidak memiliki pengaruh terhadap waktu pemakanan. Nah, itu yang persen correlation karena tadi itu harusnya pakai yang permen, kita coba pakai yang permen juga. Pasti hasilnya beda. Iya.
yang square. Nah, ini juga perlu kalian tes tingkat-tingkatnya. Ngantuk silakan cuci muka. Kalau apa aja cuci muka always. Nah, ini nilai korelasi bisa kalian catat. Kalau nilai R-nya tadi, nilai R ya, bukan nilai value ya. Nilai R-nya tadi yang dikorelasikan itu sekian, sekian lembah, sekian lembah, jadi sekian atau cukup dibuat akan buat. Jadi kalian tulis. Makan itu aku takut ikan jawab ya. Ini ternyata. Iya. Iya kan. Nah, ya. Emosi ya. Menang Emosi lagi. Ya. Saya lihat kalau saya satu. Ayo mati. Wes. Subscribe. Enak pause Pak. Enak stop.
Kirim ada di laptop. Kirim tapi bukan. Wah, tiga itu. Bicara udah apa itu? Lagi lagi SC lagi. Masa apa cara lihat dari per cewek-cewek ini. Pajak begini. yang ini saya lihat di tabel. Stop saya. Mulai. Stop saya. Kita masuk ke redaksi ini ya. Nah, belum kita masuk redaksi linear berganda itu kan ada syaratnya 5 ya, normal, multikolonial. Katanya harus normal, bebas multikolonialitas, bebas autokorelasi, bebas heterogeneisitas, dan ada linearitas. Tapi yang bebas itu 3 apa aja, multi, hetero, sama auto. Kalau yang wajib, dia wajib normal, katanya, dan ada linearitas data. Nah, linearitas data sudah kan dianggap sama uji korelasi. Mengetahui hubungan linearitas data itu ada hubungan atau tidak antara variabel independen dan dependennya. Itu sudah. Kemudian uji normalitas data sudah, normal semua. Tapi kita kerjakan karena di sini ya. Maksudnya karena di sini tetap walaupun datanya nggak normal atau apa tetap ada yang disuruh sampai ke regresi. Jadi saya akomodir itu gimana saya caranya ke regresi. Tapi saya ajari caranya saya benar. Berarti uji multikolonialitas dulu. Cara uji multikolonialitas itu bareng dengan hasilnya uji autokorelasi. Jadi dalam United kalau kalian melakukan uji multikolonialitas itu pasti bareng dengan autokorelasi. Nah, saya tunjukkan stabilitas kemudian regresi. Rapid regression with regression model. Klik. Bukan sendiri tadi ya. Respon itu untuk yang ini. Waktu Pendek ya. Jalan ini untuk yang bidding dan usaha. Lagi. Nah, ini juga sama kita pakai yang interaksi kan ya. Kita klik di sini, kita klik kontrol, blok dua-duanya. Ini juga kita klik, kita S. Nah ini kita pilih saja yang paling bawah. Ini apa ini?
Ada ini. Dur. Yang atas satu. Tambah kan? Nah, udah itu kan feeding, cara feeding dengan putaran finger. Mas klik oke. Option kita pakai 95. Oke. Iki dua. Nah, yang di result ini kita klik yang built-in button. Kan tadi kan kalau autokorelasi metodenya pakai built-in button. Kita klik built-in result. Yang bawah itu ada built-in button. Dijaga. Ya, oke. Habis itu di grab, sini klik lagi Storage. residualnya dicetak. Residual. Ya. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Wah. Wah, itu rame. Reuni out. Reunion. Tuh, Bos, beneran yuk reunion. Urus kan. Apa penting? Ono motor-motor beneran aku punya motor ini, Bos. Aku pasti sing SD loh. Dia Sika Kavi Ini ya. Sini. Otomatis gitu. Santai. Logo. Lalu. Kak. Gua bengkel sih. Dalam uji multikolenialitas, jika nilai VIF pada variabel independen, nilai ya. dan nilai VIF pada variabel independen
lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolenialitas. Lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolenialitas. Independen. Apa? Di bawah 10, lebih kecil Tidak dari terjadi tidak terjadi gejala multikolenialitas. multi atau bebas atau lulus uji multikolenialitas. multikolenialitas. Riko. Nah, berarti kalau nilai-nilainya lebih kecil dari 10, dia bebas atau lulus uji multikolenialitas. Jadi kalau lebih besar nanti tidak lulus. Kalau sama dengan 10 juga tidak lulus. Nah, kita lihat di sini variabel dijing dan putaran single dia di atas 10, berarti nggak lulus. Lihat di tabel yang ini ya. Kita lanjutkan ke ini nggak lulus semua. Lanjut yang statistik 1. Dan ini ada 2 parameter yang kita gunakan. Yang pertama di sini sama dengan berapa, di sini suka sama dengan berapa. Masih ingat yang besar ini simbol dari apa? Jumlah. Katanya ada jumlah 27. Nah, di sini yang dimaksudkan itu jumlah variabel independen. Nah, kan di kelas tak kirim tabelnya di Watson ya. Ini kita alfanya 0,5 ya. Kita buka file Dirtilwase, tabel Dirtilwase. DL DU DL DU DL DU. Nah, Dirtilwase-nya kita pilih yang file alfa sama dengan 0,5. Kemudian
K sama dengan 2 ya. Ya. N-nya 2. Yang kita pakai yang di sini yang DU bukan DS. Jika 2 kita pakai DU, N-nya 2000. Iya. Satu koma lima. Ini harus di antara 2 angka. Ini perlu kalian fokus di sini. Dikatakan lolos uji Doppler-Watson, dikatakan lolos uji autokorelasi jika DU di antara DW limiter di antara 4 bin DU. Ini 1,562. Apakah dia lebih kecil dari 1,9? Lebih kecil dari 4 bin DU itu berapa? 4 kurang 1,5 sekian. Berapa? 2,5 sekian. 2,5 sekian deh bro. 4 dikurangi 1,94. Bukan di 1,5 Pak ya? 1,7. Ini. Oh iya, saya 1,54 dikurangi 1,55. 2,4. Bro, catatan itu. 1,55 tekan di. Buka tabel bro. Buka tabel tapi nilai 1,55. Tak kuning. Iya paham. Kalau ini tuh Orang enak yang ngomong. memang antara nih. Nah, dikatakan lulus uji autokorelasi jika nilai W dari militernya atau W dari militer itu nilainya di antara DU sampai 4 min DU. Karena ini 1,94, dia di antara 1,5 sampai 2,44 ini kan. Berarti dia lolos uji autokorelasi. Ini lulus autokorelasi. Lulus uji autokorelasi jika nilai DW militer itu di antara DU sampai dengan 4 DU. Itu kalian catat. Setelah itu jumlah variabel independen, M jumlah seluruh data percobaan.
Lolos apa ini? Uji apa? Foto. Auto. Auto kolerasi malah. Nanti itu aja. Kok tak?